Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Reza Mulgani, mahasiswa KPI UN Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 12140200151. Di video ini saya akan membahas mengenai analisis psikologi pada prospek kerja atau profesi ke-KPI-an. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas ujian semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Teman-teman sekalian, sebelumnya kita harus mengetahui dan memahami terlebih dahulu apa itu psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi adalah sebuah bidang ilmu, pengetahuan, dan ilmu terapan yang mempelajari perilaku dan fungsi mental manusia secara ilmiah. Dan komunikasi adalah suatu proses di mana manusia saling bertukar informasi baik secara verbal atau non-verbal, sengaja maupun tidak disengaja, yang akhirnya menghasilkan pengertian satu sama lain. Maka, psikologi komunikasi adalah ilmu yang mempelajari komunikasi manusia dengan memperhatikan sisi perilakunya secara intensif. Lantas, bagaimana analisis psikologi komunikasi dalam profesi ke-KPI-an? Dalam studi KPI ada 3 bidang atau ranah fokus studi dalam komunikasi dan penyiaran. Yang pertama ada ranah khitobah, mengenai komunikasi secara verbal atau subjek yang menyampaikannya hadir dalam prosesnya. Kemudian yang kedua ada ranah kitabah, mengenai komunikasi secara tidak langsung melalui tulisan. Dan ada ranah i'lam, yaitu komunikasi menggunakan media sebagai penyambung informasi. Lalu kita ambil contoh YouTuber sebagai profesi ke-KPI-an. Kenapa YouTuber? Karena pada platform YouTube terdapat banyak konten kreator atau YouTuber yang menyuguhkan konten video, dan lulusan KPI sangat memiliki peluang untuk berkecimpung di dalamnya, karena mereka telah mempelajari 3 ranah dalam komunikasi dan penyiaran, di mana seorang YouTuber itu dalam memproduksi kontennya melalui tahapan pencarian ide, penyusunan naskah, skrip, dan menyampaikan materi kontennya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta syuting dan menyunting kontennya sebelum diunggah ke YouTube. Semua proses tersebut sangat relevan dengan 3 ranah yang dipelajari di KPI. Nah, bagaimana analisis psikologi komunikasi pada YouTuber? Kita bahas dari segi konsep diri dengan menggunakan teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Menurut beliau, manusia melakukan sesuatu berdasarkan dorongan alam bawah sadarnya, baik secara sengaja maupun tidak disengaja, sehingga bisa dikatakan alam bawah sadar mereka yang mendominasi semua perbuatannya. Beliau mengklasifikasikan ada 3 jenis atau keadaan alam bawah sadar manusia. Pertama ada id, ada ego, dan superego. Id adalah keadaan alam bawah sadar manusia yang cenderung pada hasrat atau keinginan manusiawi semata, sehingga hampir setiap perilakunya tidak terlalu memperhatikan etika dan keilmuan. Superego adalah keadaan alam bawah sadar yang cenderung pada kesadaran batin yang tinggi, sehingga kebanyakan perilakunya sangat peka terhadap kebaikan dan kebenaran. Sementara ego berada di antara keduanya. Jadi, alam bawah sadar manusia tidak cenderung pada sisi manapun. Bisa dibilang keadaan manusia yang stabil atau normal. Keadaan-keadaan tersebut tidak bersifat mutlak dan bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi, YouTuber atau content creator secara umumnya yang juga seorang manusia dalam memproduksi konten-kontennya tentu dipengaruhi oleh alam bawah sadarnya. Bisa kita lihat kategori kanal-kanal YouTuber beserta kontennya yang beragam jenis dan karakternya. Ada YouTuber yang membawakan konten yang tidak bermutu, memain-main seperti prank, memecah belah, seperti adu domba, debat kusir, bahkan ada yang tidak bermoral. Dan ada juga yang membawakan konten yang beretika, edukatif, mempersatukan, membawa pesan perdamaian dan berkesadaran, hingga kajian keagamaan. Memang kebutuhan hiburan itu dibutuhkan, tapi tidak sampai melewati batasan-batasan moral dan etika yang berlaku. Dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya juga terdapat YouTuber yang berstereotip memproduksi konten-konten kebaikan, seperti contohnya akun dakwah. Tapi ada kalanya membawakan konten yang tidak baik, bahkan merugikan, atau YouTuber yang berstereotip memproduksi konten-konten yang buruk, seperti akun prank contohnya, tapi ada kalanya membawakan konten yang baik-baik. Itu semua dapat dipastikan karena pada dasarnya segala perilaku manusia itu terikat dengan alam bawah sadarnya. Ya, perihal niatnya itu dalam pembahasan yang lainnya gitu. Seperti itu. Oke teman-teman sekalian,
Sekian yang dapat saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan. Terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.